Usaha dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perkenalkan, nama saya Alfasya Mustika. Perkenalkan, nama saya Faiz Dika Prasetya. Perkenalkan, nama saya Tri Santoso. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pencarian ide peluang usaha adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Manusia, uang, bahan, mesin, metode, pasar. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bidang administrasi dinilai dapat bermanfaat menjaga kelancaran dan pengelola perusahaan apapun. Tugas tersebut meliputi pencatatan data-data transaksi berbisnis, keuangan, produksi, dan persediaan. A. Penguasaan pajak. Nomor pokok wajib pajak dijadikan sebagai sarana di administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak. B. Mengurus izin negara. Surat izin usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha ilegal dijalankan. Contohnya surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan izin HO. C. Surat menyurat. Sebuah kegiatan berkomunikasi secara tertulis akan dipakai sebagai pembuktian dari sebuah kesepakatan, proposal, pemerintahan, dan lain-lain. D. Pencatatan transaksi barang dan atau jasa. Kegiatan transaksi atau perusahaan dikelompokkan menjadi penerima uang, penyerahan barang, jasa, dan pembelian barang, jasa, kemudian dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar dan yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi yaitu A. Pembentukan merek atau branding. B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun ruang. Jenis limbah terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Pada materi ini kita akan mempelajari limbah anorganik. Limbah ini sangat sulit teruraikan karena tidak adanya unsur karbon di dalamnya. 2. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 3. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan sebagai benda pakai memiliki manfaat sebagai benda pakai yang lebih mementingkan nilai guna benda atau fungsi benda. B. Kerajinan sebagai benda hias. Benda hias merupakan produk yang lebih mementingkan nilai keindahan dibandingkan nilai gunanya. 4. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Daerah pesisir pantai atau laut. B. Daerah pegunungan. C. Daerah pertanian. D. Daerah perkotaan. 5. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan ruang. Berikut beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Menentukan bahan material produksi kerajinan. 2. Menentukan teknik produksi. 6. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jenis bahan kemasan karya kerajinan sebagai berikut. A. Kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. B. Kemasan plastik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih. C. Menghitung titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. BEP merupakan istilah lain dari titik impas yang berarti sebuah titik tertentu di mana pengeluaran atau biaya pendapatan berada pada posisi yang seimbang atau titik impas sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. D.
Strategi promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Program-program promosi dapat didasarkan atas satu atau lebih tujuan berikut ini. 1. Memberikan informasi. 2. Meningkatkan penjualan. 3. Menstabilkan penjualan. 4. Memposisikan produk. 5. Membentuk citra produk. Strategi promosi terdiri atas 4 komponen utama. 1. Periklanan, penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau non-media. 2. Promosi penjualan yang terdiri dari strategi yang paling umum: A. Rabat, B. Kupon, C. Sampling, D. Display, E. Premium. 3. Publisitas atau hubungan masyarakat. Jenis strategi hubungan masyarakat yang paling umum: A. Acara khusus, B. Rilis berita, C. Konferensi pers. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Fungsi dari kegiatan usaha dalam membangun komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang melaporkan kegiatan usaha. 1. Bidang kegiatan usaha. 2. Bidang lapor rugi atau laba. 3. Bidang keuangan. 4. Bidang permodalan. 5. Bidang administrasi dan pembekuan. 6. Bidang ketenagakerjaan. 7. Bidang pemasaran. 8. Bidang organisasi.